Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan suatu rangkuman dari video tugas yang dibagikan pada tanggal 4 Oktober 2023 oleh dosen pengampu mata kuliah Oceanografi Ibu Lana Izul Askia, SPI MSc, dengan video yang berjudul Why Deep Sea Creature Evolve to Giant. Di sini kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama ada Verly Salwanugraha, yang kedua ada Bagas Septian Pratama, yang ketiga ada Muhammad Niam Bastomi, yang keempat ada Dinifat Zahranuari, selanjutnya yang kelima ada Fani Triadinda, dan yang keenam ada Fadia Firdani. Di laut memiliki tingkatan kedalaman. Yang pertama itu ada zona epipelagic dengan kedalaman 0 sampai 200 meter. Di zona epipelagic ini adalah zona paling dekat dengan permukaan laut. Di sini cahaya matahari masih menembus air laut sehingga dapat mendukung kehidupan tumbuhan dan hewan yang luar biasa. Zona epipelagic ini adalah rumah bagi plankton, ikan-ikan kecil, dan bahkan beberapa spesies ikan besar yang mencari makanan. Ini adalah tempat terjadinya fotosintesis yang menghasilkan oksigen bagi banyak makhluk laut dan manusia di seluruh dunia. Lalu yang kedua itu ada zona mesopelagic dengan kedalaman 200 sampai 1000 meter. Di zona mesopelagic ini, di sini matahari hampir tidak bisa menembus. Ini adalah tempat yang gelap dan misterius di bawah permukaan laut. Makhluk-makhluk di zona ini sering memiliki kemampuan berpendar yang membantu mereka berkomunikasi, menarik mangsa, atau menghindari pemangsa. Di sini kita juga menemukan banyak ikan predator yang mencari mangsa dalam kegelapan. Lalu yang ketiga ada zona bathypelagic dengan kedalaman 1000 sampai 4000 meter. Di zona ini adalah zona yang jauh lebih dalam lagi dibandingkan mesopelagic, di mana tekanan air sangat tinggi dan suhu sangat rendah. Di sini kita menemukan beberapa spesies hewan laut yang sangat unik, seperti hewan yang hidup dalam kondisi tekanan ekstrim, bahkan mereka telah beradaptasi untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang sulit. Lalu yang keempat ada abyssopelagic zona abyssopelagic dengan kedalaman 4000 sampai 6000 meter. Lalu yang terakhir ada hadal zona hadal. Akhirnya kita mencapai zona hadal. Zona yang paling dalam di lautan ini adalah zona dengan tekanan tertinggi dan paling sulit dijangkau oleh peneliti. Salah satunya adalah dengan adanya Palung Mariana. Di sini kita menemukan makhluk-makhluk aneh yang telah beradaptasi untuk hidup dalam tekanan tinggi dan lingkungan yang sangat gelap. Beberapa di antaranya hanya bisa ditemukan di zona ini. Itulah penjelasan singkat kita melalui zona kedalaman laut. Setiap zona memiliki keunikan dan keindahannya sendiri. Cumi-cumi raksasa hidup di habitat aslinya. Dapat ditemukan di zona senja pada kedalaman 1000 meter. Cumi-cumi raksasa yang ditemukan ini memiliki panjang 13 meter atau setara dengan bus sekolah, dengan berat 275 kg. Dibandingkan dengan kebanyakan cumi-cumi lainnya yang panjangnya tidak lebih dari 60 cm. Para ilmuwan percaya bahwa dengan ukuran besar, mereka hanya memiliki sedikit predator dan memungkinkan hanya makan makanan yang ada di laut dalam saja. Para ilmuwan percaya bahwa dengan ukuran yang sangat besar seperti itu memungkinkan mereka hanya memangsa sedikit predator dan mengonsumsi salju laut. Salju laut yang terus-menerus ini menyediakan makanan bagi banyak makhluk laut dalam. Banyak hewan di bagian laut yang gelap menyaring salju laut dari air atau mengaisnya dari dasar laut. Para ilmuwan dan peneliti lainnya telah mengukur jumlah material yang dapat digunakan di salju laut dan menemukan bahwa terdapat banyak karbon dan nitrogen yang dapat memberi makan banyak hewan pemakan bangkai di laut dalam. Di laut dalam terdapat beberapa hewan purba, di antaranya ada hiu Greenland yang tinggal di kedalaman sekitar 1800 meter dengan suhu minus 2 derajat Celcius. Hiu Greenland memiliki bobot hingga 1,4 ton dengan perkiraan umur
227 sampai 500 tahun. Rendahnya temperatur dan minimnya oksigen disinyalir menjadi penyebab ukuran hewan di laut dalam sangatlah besar. Pasalnya, kondisi itu menyebabkan metabolisme hewan-hewan tersebut sangat lambat, sehingga hewan-hewan itu memiliki metabolisme rendah karena minimnya jumlah makanan. Alhasil, mereka harus menyimpan energi agar bisa bertahan, serta tidak perlu mengatur suhu tubuh mereka sehingga bisa menggunakan energi tersebut untuk proses lain di dalam tubuh. Hal itulah yang menyebabkan tubuh mereka sangat besar. Tekanan semakin tinggi, tekanan semakin cepat, dan efisien enzim dapat mencerna selulosa. Tidak ada tanaman yang hidup, tetapi kadang-kadang potongan kayu apung yang besar akan tenggelam sampai ke dasar laut yang paling dalam dan mampu mengubah kayu ini langsung menjadi energi, mempunyai nilai kelangsungan hidup yang tinggi bagi hewan laut dalam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.